bersaksi tentang Tuhan Allah yang hidup. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak semua orang yang mengalami Tuhan mampu menceritakan karya Allah dengan benar. Banyak yang berhenti pada pengalaman pribadi tanpa menyadari bahwa Tuhan telah memanggil setiap orang percaya untuk menjadi saksinya tentang apa yang telah Allah kerjakan. Kesaksian bukan sekedar cerita rohani saudara, tetapi bagian dari cara Allah menyatakan dirinya kepada orang lain. Pada bacaan hari ini, kita akan melihat bagaimana hamba Abraham menyampaikan kesaksiannya dengan terarah, jujur, dan penuh dengan tujuan. Mari kita baca Kejadian 24 ayat 34 sampai 49. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati. Yang pertama, kesaksian harus berpusat pada pribadi Allah, ayat 34 sampai 36. Hamba Abraham tidak membangun cerita dengan menonjolkan dirinya saudara, melainkan langsung mengarahkan perhatian kepada Tuhan yang telah memberkati Abraham dengan berlimpah. Ia memperlihatkan bahwa keberhasilan, kekayaan, dan kelangsungan hidup Abraham bukan hasil usaha manusia semata, tetapi karya Allah yang setia menepati janjinya. Dalam perspektif iman,
kesaksian itu berfungsi untuk memperkenalkan siapa Allah itu. Pribadi yang hidup, yang bertindak, dan yang memegang kendali atas sejarah manusia. Nah, saudaraku, fokus seperti inilah sangat penting karena tanpa disadari, kesaksian itu bisa bergeser menjadi cerita yang memuliakan diri sendiri. Melalui bagian ini, kita diajar bahwa inti dari setiap kesaksian kita adalah menghadirkan Allah di hadapan orang lain, bukan sekedar membagikan pengalaman pribadi. Jadi saudara, kesaksian yang benar yaitu mengarahkan perhatian kepada siapa Allah itu dan apa yang Ia telah kerjakan. Bagian kedua, kesaksian harus disampaikan dengan jujur dan jelas di ayat 37-48. Saat penuturannya, hamba Abraham menyampaikan seluruh peristiwa secara teratur, dimulai dari amanat yang ia terima, kemudian doa yang ia panjatkan, hingga bagaimana setiap detail terjadi sesuai dengan permohonannya. Ia tidak mengurangi fakta, saudara, tidak juga menambah unsur yang berlebihan, dan juga tidak menyembunyikan bagian tertentu. Kejujuran seperti inilah mencerminkan integritas seorang yang sadar bahwa ia sedang berbicara tentang pekerjaan Tuhan, bukan sekedar pengalaman pribadi. Penyampaian yang jelas tentang karya Tuhan membuat orang lain dapat melihat pola pekerjaan Tuhan dan memahami bahwa semua yang terjadi itu bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, saudara, cerita yang tidak akurat justru dapat mengaburkan kebenaran dan melemahkan kesaksian itu sendiri. Bagian ini menolong kita untuk memahami bahwa kesaksian yang murni itu lahir dari hati yang jujur dan disertai tanggung jawab kepada Allah. Dan yang ketiga, kesaksian harus membawa keputusan sesuai dengan rencana Allah di ayat 49. Setelah seluruh penjelasan disampaikan, hamba Abraham tidak berhenti pada narasi itu, saudara, melainkan mengajak pihak keluarga untuk menentukan sebuah sikap. Ia meminta sebuah kejelasan. Apakah mereka bersedia mengikuti arah yang Tuhan tunjukkan? Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian memiliki tujuan yang lebih dalam daripada sekedar memberi informasi, yaitu mengundang seseorang untuk merespon kehendak Allah. Sebagaimana Yosua 24 ayat 15 berkata, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Dalam kehidupan iman, saudara, setiap pernyataan Tuhan selalu menuntut tanggapan. Tidak ada posisi netral ketika seseorang telah melihat pekerjaan Tuhan dengan begitu jelas. Sikap diam atau menunda keputusan pun sebenarnya adalah sebuah pilihan. Melalui peristiwa ini, saudara, kita belajar bahwa kesaksian yang hidup akan membawa orang pada titik penentuan. Apakah ia mau berjalan dalam rencana Tuhan atau menolaknya? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, melalui Yesus Kristus, Allah telah menyatakan dirinya secara sempurna kepada kita manusia. Kehidupan dan karya Kristus menjadi kesaksian terbesar bahwa Tuhan benar-benar hidup dan bekerja untuk menyelamatkan manusia. Tahukah saudara bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi tentang pribadi Tuhan yang hidup? Kisah 1 ayat 8. Bukan hanya dengan kata-kata saja, saudara, tetapi juga melalui kehidupan setiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah menjadikan Tuhan sebagai pusat kesaksian hidup saya? Apakah saya menyampaikan karya Tuhan dengan jujur dan dapat dipercaya? Apakah hidup saya mendorong orang lain untuk merespon kehendak Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, ajar aku untuk bersaksi dengan benar-benar tentang Engkau. Bentuk hatiku agar jujur, setia dan berani menyatakan pekerjaan-Mu ya Bapa.
Pakailah hidupku untuk membawa orang lain kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, memenuhi hidup saudara dengan kebenarannya, dan menjadikan saudara saksi tentang kasih dan kuasa-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.